Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi di dalam Efrata Devotion. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita memahami nats yang sudah kita baca ini, kita akan menemukan fakta yang begitu jelas dan tidak bisa disanggah oleh siapapun, bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang sempurna, kudus, suci, dan mulia. Yesus sangat berjasa, itu tidak terlepas dari yang penderitaannya yang ia alami. Yesus mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami masa-masa sulit, bahkan harus sampai mengalami kematian. Namun hidupnya sama sekali tidak terpengaruh dengan keadaan. Ia tidak terpengaruh untuk mencaci karena ia dianiaya. Ia tidak mengancam ketika ia menderita. Tapi ia justru menyerahkan semuanya kepada hakim yang adil. Namun sikap dan karakternya sangatlah baik. Rendah hati, tidak sombong, tidak juga emosional dan marah ketika mengalami penderitaan dan mengalami masa-masa sulit. Tetapi dengan sikap yang tenang ia percayakan apa yang terjadi kepada Bapanya, yaitu Allah yang lebih memahami keadaan dan kondisi hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus bukan hanya mampu melepaskan kita dari sebuah penderitaan, kesulitan hidup, namun ia juga memberikan kita kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi penderitaan. Pada saat Yesus merasa menderita, ia tetap bertahan, tetap bersabar, dan ia tidak sama sekali tergoda untuk berbuat jahat. Saat-saat menderitalah Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Bapanya, yaitu Allah kita. Yesus mau berkorban menebus dosa kita. Ia bersedia untuk penebusan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini di antara kita ada yang mengalami penderitaan sakitkah, sedihkah, menderita karena ditinggal orang yang kita kasihi, atau menderita karena tidak bisa bertemu dengan banyak orang akibat pandemi ini. Ketika kita menderita, itu artinya kita sedang diproses semakin serupa dengan Dia. Karena penderitaan yang kita alami juga dapat menguji siapa kita sebenarnya. Penderitaan yang kita alami juga bisa sebagai alat untuk pembentukan hidup kita. Penderitaan juga membuat kita semakin bertumbuh dan belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam masa-masa kesengsaraan yang Yesus alami, marilah kita hadapi setiap penderitaan kita dengan tetap setia kepadanya. Mari kita bertindak benar. Yesus mengetahui persoalan penderitaan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penderitaan yang Engkau alami, kesengsaraan yang Engkau derita, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan Yesus, mungkin di antara kami ada juga yang mengalami penderitaan kesakitan, penderitaan karena kehilangan orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa penderitaan kami tidaklah pernah sebanding dengan penderitaan yang Engkau alami. Hari ini Tuhan, ajar kami boleh tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Ajar kami boleh terus bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini, supaya kami boleh melihat Tuhan di dalamnya, dan kami boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.